Sapu tangan lusuh di lorong senja. Kota kecil lembah jernih selalu tampak tenang dari kejauhan. Rumah-rumah beratap merah, jendela-jendela tua yang selalu dipenuhi tanaman gantung, dan suara sungai yang mengalir pelan di pinggiran kota. Tetapi pada suatu sore yang redup, ketenangan itu pecah oleh kabar yang mengguncang warga. Seorang perempuan ditemukan tewas di rumah tua peninggalan keluarganya sendiri. Rumah itu berada di jalan sempit bernama Lorong Senja, sebuah tempat yang sering dilewati warga, namun jarang benar-benar diperhatikan. Kasus ini langsung ditangani oleh detektif Ardan Mahastara, sosok yang terkenal dengan ketelitian dan caranya yang tenang dalam membaca jejak kecil yang diabaikan orang lain. Ardan bukan orang yang suka banyak bicara. Ia lebih suka membaca gerak-gerik, bekas goresan, arah debu, dan hal-hal sunyi yang sering luput dari mata siapapun. Baginya, setiap kasus selalu menyembunyikan cerita, dan tugasnya adalah mendengarkan cerita itu tanpa tergesa-gesa. Korban bernama Saras Dewantari, 29 tahun, guru tari tradisional yang dikenal lemah lembut dan dekat dengan banyak orang. Tubuhnya ditemukan di ruang tamu rumah keluarganya, tempat yang selama beberapa tahun ini jarang ia gunakan kecuali untuk menenangkan diri atau berlatih gerakan tari. Di sekitar tubuhnya tidak ditemukan tanda perlawanan besar, hanya sebuah benda kecil yang tampak tergeletak tidak jauh dari tangan kirinya. Sebuah sapu tangan lusuh berwarna abu-abu, tampak sangat kontras dengan kain batik halus yang ia kenakan hari itu. Sapu tangan itu terlihat tua, seratnya mulai berbulu, dan ujung-ujungnya sudah menipis seolah sering digenggam seseorang selama bertahun-tahun. Ardan mengambilnya dengan hati-hati menggunakan pinset. Ada noda samar di sudut kainnya, bukan darah, melainkan sesuatu yang tampak seperti bekas minyak atau parfum tertentu. Sapu tangan itu tidak cocok dengan barang-barang korban. Bahkan, menurut keluarga, Saras tidak pernah memakai sapu tangan jenis itu. Yang membuat Ardan semakin yakin bahwa benda itu penting adalah posisinya. Diperas dengan lemah seolah berada di genggaman korban sebelum napas terakhirnya. Sesuatu tentang cara sapu tangan itu tergeletak terasa aneh. Seolah ia ingin mengatakan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar benda kecil yang terjatuh. Rumah itu sendiri tidak tampak rusak. Tidak ada pintu yang dipaksa masuk, tidak ada kaca pecah, tidak ada barang berharga yang hilang. Satu-satunya hal yang terasa janggal adalah suasana ruangan yang terlalu rapi, terlalu bersih untuk kejadian mendadak seperti ini, seakan seseorang berusaha memastikan tidak ada jejak tertinggal. Namun yang namanya berusaha terlalu keras, justru sering menyisakan kesalahan kecil. Dan Ardan tahu, kesalahan kecil itulah yang biasanya paling berbicara. Investigasi awal menghadirkan 3 orang yang terakhir kali terlihat berhubungan dengan Saras. Bima Satria, mantan kekasih Saras, pria tenang namun temperamental yang kini bekerja sebagai fotografer perjalanan. Ia mengaku sedang berada di luar kota saat kejadian. Ratih Kusumawardani, sahabat lama Saras yang pernah terlibat perselisihan kecil beberapa bulan lalu. Ratih mengklaim ia sedang mengajar kelas seni sore itu. Jaya Permadi, tetangga yang tinggal tepat di seberang Lorong Senja, dikenal sering membantu Saras membawa barang-barang belanja. Ia mengatakan sedang berada di bengkel temannya sepanjang sore. Ketiganya memiliki alibi, tetapi Ardan tidak tertarik pada kata-kata mereka. Ia lebih tertarik pada satu hal, sapu tangan lusuh itu. Pengalaman panjangnya mengatakan bahwa orang yang paling berusaha terlihat tidak terlibat, adalah orang yang meninggalkan benda paling sederhana sebagai kesalahan fatal. Saat matahari mulai tenggelam, Ardan berdiri sendirian di ruang tamu yang dingin itu. Ia memandangi sapu tangan lusuh yang kini berada dalam kantong bukti transparan. Angin masuk melalui jendela kecil, menggerakkan tirai dan menyingkap cahaya senja yang memantul pada lantai kayu tua. Di balik keheningan itu, Ardan merasakan sesuatu. Kasus ini tidak sesederhana perselisihan biasa. Tidak juga pembunuhan emosional. Ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tersimpan di sudut-sudut hidup korban dan orang-orang di sekitarnya. Dan ia tahu, sapu tangan lusuh itu akan menjadi bukti terkuat yang akan mengguncang seluruh alibi mereka. Alibi yang terlalu sempurna. Malam turun perlahan di lembah jernih. Lampu-lampu kota menyala bersamaan, memantulkan warna kekuningan di jalan-jalan yang masih basah oleh embun sore. Detektif Ardan Mahastara berjalan menyusuri Lorong Senja, memikirkan kembali potongan-potongan informasi yang ia dapat sejak sore tadi. Sapu tangan lusuh yang ia bawa sebagai barang bukti kini terasa seperti magnet yang menarik berbagai kemungkinan ke arahnya. Benda kecil itu seolah ingin membisikkan sebuah kebenaran yang belum sepenuhnya terungkap.
Ardan berhenti sejenak di depan rumah korban, menatap papan kayu tua yang tergantung di depan pintu. Rumah itu tampak sunyi, terlalu sunyi, seakan menelan sisa kehidupan yang sebelumnya pernah berisi tawa dan langkah ringan Saras Dewantari. Ia memandang lantai kayu yang sedikit menghitam di beberapa sudut, menunjukkan tanda-tanda perawatan yang jarang dilakukan. Namun ada satu hal yang menghentikan langkahnya. Kesan bahwa rumah itu sempat dirapikan secara tergesa-gesa sebelum ia datang. Tak ada debu berlebih, tak ada benda yang tampak tidak pada tempatnya. Namun justru kerapihan itulah yang terasa mencurigakan. Ardan memutuskan untuk memulai pemeriksaan dari luar. Ia berjalan mengelilingi rumah, memperhatikan jendela, daun pintu, sampai sudut-sudut kecil yang mungkin menyimpan jejak. Dari luar, ia menemukan satu hal menarik. Di bawah jendela ruang tamu terdapat bekas gesekan kecil pada kusen, seolah seseorang pernah menumpukan sesuatu di sana untuk mengintip ke dalam. Bekas itu baru, belum sempat menghitam oleh cuaca. Untuk sesaat, Ardan bertanya dalam hati, siapa yang mengintip rumah itu? Dan yang lebih penting, apakah itu terjadi sebelum atau sesudah pembunuhan? Paginya, Ardan memulai pemeriksaan terhadap ketiga saksi, Bima, Ratih, dan Jaya. Masing-masing datang dengan sikap yang berbeda. Namun ada satu kesamaan mencolok, alibi mereka terlalu sempurna, terlalu siap. Seolah mereka sudah menata cerita masing-masing sebelum Ardan mulai bertanya. Bima, mantan kekasih Saras, memberikan keterangan dengan nada yang datar dan rapi. Ia mengaku sedang berada di luar kota untuk sesi pemotretan. Ia menunjukkan foto-foto sebagai bukti, bahkan cuplikan video singkat dengan latar tempat yang sama. Namun ada yang menarik, waktu pengambilan foto terlalu rapi, seolah disusun berurutan dengan jeda hampir sama. Tidak ada spontanitas yang wajar dari seorang fotografer perjalanan. Ratih, sahabat lama sekaligus orang yang pernah berselisih dengan Saras, memberikan alibi bahwa ia sedang mengajar kelas seni rupa di sanggar milik kakaknya. Ia tampak gugup tetapi berusaha tampil meyakinkan. Ia mengatakan kelasnya berlangsung hingga malam, dan beberapa murid dapat menjadi saksi. Namun Ardan memperhatikan sesuatu dalam caranya duduk. Ratih menggenggam ujung bajunya berulang kali, kebiasaan orang yang menyembunyikan sesuatu. Sementara Jaya, tetangga yang sering membantu Saras, justru memberikan alibi paling rumit. Ia menyebut sedang berada di bengkel temannya membantu memperbaiki sepeda motor. Ia tampak santai dan sangat percaya diri. Tetapi dari cara ia berbicara, Ardan dapat merasakan nada berlebih. Seperti seseorang yang ingin terus mengisi kekosongan agar tidak diberi terlalu banyak kesempatan ditanya detil. Setelah wawancara itu, Ardan menyadari satu hal penting. Ketiganya memberi alibi yang terlalu terstruktur. Tidak ada yang terdengar natural. Bahkan dalam kebohongan yang paling kecil sekalipun biasanya selalu ada celah. Namun orang-orang ini tampak bersiap seakan mereka tahu pembunuhan itu akan terjadi. Ardan kembali fokus pada sapu tangan lusuh itu. Benda itu bukan milik Saras, bukan pula benda yang lazim ditemukan di rumahnya. Ia memeriksa kembali seratnya untuk mencari petunjuk. Di bagian pinggir sapu tangan terdapat jahitan yang hampir terlepas. Jahitan itu tidak simetris. Tampaknya pernah diperbaiki secara manual oleh seseorang yang tidak begitu mahir. Namun yang paling menarik perhatian adalah aroma tipis yang menempel pada kain, campuran parfum kayu manis dan sesuatu yang mirip minyak rambut. Aroma itu tidak asing. Ardan pernah mencium aroma itu sebelumnya. Bukan di rumah korban, tetapi saat ia mewawancarai seseorang. Ingatan itu datang seperti bayangan cepat. Ruangan, seseorang, dan aroma samar yang menempel di udara. Seseorang yang berusaha tampak tidak peduli. Seseorang dengan alibi yang terdengar santai. Seseorang yang sering membantu Saras namun mengaku tidak pernah terlalu dekat. Aroma itu melekat pada Jaya Permadi. Ardan berhenti berjalan, merasakan tubuhnya menegang dalam kesadaran yang tiba-tiba. Sapu tangan lusuh itu memang kecil, namun ia mulai menunjukkan satu arah. Dengan langkah mantap, Ardan kembali ke ruang investigasi. Ia sadar bahwa apapun yang terjadi, alibi mereka akan runtuh satu persatu, dan sapu tangan itu akan membuka pintu menuju sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar kecemburuan atau perselisihan. Kasus ini baru saja dimulai. Dan kebohongan pertama baru saja retak. Jejak yang tidak seharusnya ada. Pagi di lembah jernih berjalan lambat, seperti enggan membuka rahasia yang tertinggal di malam sebelumnya. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan,
menyelimuti kota kecil itu dengan suasana muram. Detektif Ardan Mahastara berdiri di depan papan bukti di kantornya, menatap sapu tangan lusuh yang kini berada dalam kotak kaca kecil. Cahaya matahari memantul samar pada permukaannya, menonjolkan noda minyak yang melekat pada sudut kain. Ia tidak bisa menghilangkan aroma samar kayu manis yang ditemukannya, aroma yang sama yang pernah ia rasakan dari Jaya Permadi, tetangga korban. Namun Ardan tahu satu hal, aroma saja tidak cukup untuk menyimpulkan apapun. Sapu tangan itu bisa saja pernah dipinjam, tertinggal, atau bahkan sengaja ditempatkan. Tugasnya adalah menyusun potongan fakta, bukan mengikuti firasat tanpa arah. Namun firasat, bagi seorang detektif, terkadang menjadi pintu pertama menuju kebenaran. Ardan meninjau kembali peta kecil yang ia buat berdasarkan lokasi para saksi pada waktu kejadian. Kota Lembah Jernih tidak besar. Jika seseorang menghilang selama 1 jam saja, itu cukup untuk berpindah dari satu ujung kota ke ujung lainnya tanpa terdeteksi. Lorong Senja berada di bagian tengah kota, dekat dengan 3 jalur jalan utama yang dapat menghubungkan siapa saja dengan cepat, terutama pada sore hari ketika aktivitas mulai melambat. Ia kembali ke analisis rumah korban. Satu hal membuatnya tidak bisa berhenti berpikir, bekas gesekan di bawah jendela ruang tamu. Bekas itu terlalu bersih, terlalu baru, seakan seseorang menyandarkan sesuatu, bisa jadi tangan, atau benda kecil, untuk mengintip ke dalam rumah. Jika pelaku sudah masuk secara langsung, mengapa harus mengintip terlebih dahulu? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Ardan memutuskan untuk kembali ke rumah itu. Langkah-langkahnya membawa suara kecil di atas lantai kayu lorong senja yang sudah mulai rapuh. Rumah Saras tampak berdiri sendirian, seperti sebuah rahasia yang dibungkus dalam dinding kusam dan jendela tua. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin daripada luar, seolah menyimpan sisa ketakutan yang belum hilang sepenuhnya. Di ruang tamu, Ardan memperhatikan lantai kayu yang bersih, terlalu bersih. Jejak kecil yang kemarin ia lihat kini sudah hilang, seakan ada seseorang yang datang setelah polisi pergi. Hal itu membuatnya semakin yakin bahwa pelaku, atau setidaknya seseorang yang mengetahui kasus ini, pernah kembali ke rumah untuk menghilangkan sesuatu. Ia menggeser karpet tipis di tengah ruangan, memperlihatkan lantai kayu yang sedikit menggelembung pada sudut tertentu. Kayu seperti itu biasanya menandakan ada benda berat atau panas yang pernah diletakkan di sana. Ardan menekan permukaan itu, dan kayu bergerak sedikit, memperlihatkan celah kecil. Tidak ada ruang rahasia, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa seseorang mungkin pernah menyembunyikan sesuatu di bawah lantai untuk sementara. Ardan berniat memeriksa bagian luar rumah. Ia membuka pintu belakang dan menemukan tanah lembab yang baru terganggu. Bekas sepatu tipis tampak samar di atas tanah. Bekas itu tidak besar dan tidak berat, seolah pemiliknya bergerak dengan hati-hati. Ardan memotret jejak itu, namun ia tahu jejak tanah lembab seperti itu sulit diidentifikasi tanpa perbandingan fisik. Ketika ia mengelilingi halaman samping rumah, perhatiannya tertarik pada sesuatu yang tampak janggal. Sebuah bekas ban sepeda motor di tanah yang tidak seharusnya ada. Rumah Saras tidak memiliki garasi, dan jalan samping rumah jarang dilewati kendaraan. Bekas ban itu mengarah ke gerbang kecil yang biasanya tertutup rapat. Ardan menyentuh tanah itu. Bekasnya masih baru. Seseorang datang ke rumah itu menggunakan sepeda motor, dan jejak itu muncul setelah polisi pergi. Pikiran Ardan langsung mengarah pada seseorang, bukan karena prasangka, tetapi karena fakta yang mulai saling mengait. Jaya Permadi, orang yang mengaku berada di bengkel sepanjang sore, memiliki sepeda motor tipe yang sesuai dengan bekas ban itu. Dan bengkel tempat ia menghabiskan waktunya hanya 1 kilometer dari rumah Saras. Namun Ardan tahu, ia tidak boleh tergesa-gesa. Jaya bukan satu-satunya orang yang memiliki sepeda motor. Tetapi jika benar ia kembali ke rumah korban setelah polisi pergi, itu berarti ia mencoba memperbaiki sesuatu, mungkin sesuatu yang ia anggap sebagai kesalahan. Ardan memutuskan untuk memeriksa tas kerja Jaya. Bukan dengan menggeledah, melainkan dengan memerhatikan pola pergerakannya dari jauh. Ardan mengikuti Jaya pada hari itu tanpa disadari. Ia memperhatikan Jaya sering mengusap tangannya pada kain yang ia simpan di saku celana. Gerakan itu mirip dengan seseorang yang terbiasa memegang kain tipis atau sapu tangan. Seseorang yang mungkin panik karena kehilangan benda penting. Sementara itu, alibi Ratih dan Bima masih samar. Ada kemungkinan besar bahwa ketiganya terlibat dalam satu lingkaran yang sama,
baik secara sadar maupun tidak. Tetapi Ardan mulai merasakan sesuatu. Seseorang di antara mereka menyimpan rahasia lebih besar daripada sekadar kebohongan kecil untuk melindungi diri sendiri. Ketika malam kembali turun, Ardan menutup buku catatannya. Ia tahu satu hal. Kasus ini tidak hanya melibatkan pembunuhan. Kasus ini melibatkan seseorang yang kembali ke tempat kejadian untuk memperbaiki apa yang telah ia lakukan. Dan sapu tangan lusuh itu perlahan mulai menunjukkan pemilik aslinya. Bayangan di balik alibi. Hujan turun tipis di lembah jernih saat detektif Ardan Mahastara melangkah keluar dari kantornya. Tetes-tetes kecil itu jatuh pelan, memantulkan lampu-lampu jalan yang tampak seperti pijar bintang menetes ke tanah. Kota yang biasanya hangat kini terasa dingin, seolah ikut menyembunyikan jawaban dari kematian Saras Dewantari. Ardan menyusuri trotoar dengan langkah mantap, membawa satu tujuan yang semakin menguat di pikirannya, menyelisik alibi ketiga orang yang terlalu sempurna. Sapu tangan lusuh yang ia temukan bukan lagi sekadar benda. Ia mulai berperan sebagai titik pusat yang memancing bayang-bayang dari masa lalu. Ardan merasakan ada sesuatu yang belum ia sentuh. Sebuah keterhubungan antara ketiga saksi yang tampaknya tidak mereka akui. Langkah pertama Ardan hari itu adalah mendatangi sanggar seni tempat Ratih Kusumawardani bekerja. Sanggar itu berada di dekat pinggir kota. Bangunan kayu 2 lantai dengan cat putih pudar. Dari luar, terdengar suara kuas bergesekan dengan kanvas. Namun suasana di dalam terasa seperti dihantui memori yang tidak ingin keluar. Ardan tidak langsung masuk. Ia memperhatikan mobil kecil Ratih yang terparkir di luar. Kursi kemudinya tertutup kain tipis bermotif. Dan yang membuat Ardan menatap lebih lama adalah sepotong benang kain keabu-abuan yang menempel di karpet mobil. Benang itu halus, hampir tidak terlihat. Namun warnanya sangat mirip dengan serat pada sapu tangan lusuh. Warna abu-abu yang tidak terlalu umum. Itu bukan bukti mutlak, namun cukup untuk membuat pikirannya berputar. Mengapa benang yang warnanya serupa dengan sapu tangan itu berada di mobil Ratih? Ardan masuk. Ratih sedang membersihkan meja panjang di sudut ruangan. Tangannya bergerak cepat, namun sorot matanya tampak lelah. Seakan setiap hari setelah kejadian itu menyedot sebagian ketenangannya. Ardan memperhatikan cara Ratih bergerak. Tidak gelisah seperti orang bersalah, tetapi tidak tenang seperti orang yang tidak tahu apa-apa. Ada sesuatu dalam cara Ratih menghindari melihat pintu masuk, seolah takut seseorang datang. Ardan memperhatikan sanggar itu dengan cermat. Di salah satu sudut, terdapat gulungan kain yang warnanya mirip dengan sapu tangan lusuh itu. Namun ketika ia mendekat, ia menyadari kain itu lebih halus dan tidak cocok. Namun tetap saja, Ratih tampak tidak nyaman ketika Ardan tanpa sengaja menyentuhnya. Keluar dari sanggar, Ardan membawa benang kecil itu sebagai petunjuk baru. Langkah selanjutnya adalah mendatangi studio foto tempat Bima Satria bekerja. Studio itu berada di lantai 2 bangunan pertokoan, di atas toko pernak-pernik. Ruangan itu dipenuhi foto pemandangan alam, wajah-wajah asing, dan aksesoris fotografi yang tersusun rapi. Bima tampak sibuk memeriksa lensa-lensa. Namun ada kekosongan pada gerakannya, seperti seseorang yang sedang mencoba melupakan sesuatu tetapi terus terbayang. Ardan mengamati sebuah foto yang dipajang di meja. Foto itu menampilkan Saras Dewantari, tersenyum lembut. Foto itu bukan foto editorial atau proyek kerja. Itu foto pribadi. Di belakangnya tertulis tanggal yang sudah cukup lama, jauh sebelum hubungan mereka memburuk. Ardan menatap Bima tanpa berkata apa-apa. Cukup lama untuk membiarkan pria itu merasa tidak nyaman. Bima menunduk, menyentuh bagian belakang lehernya. Tindakan kecil itu menangkap perhatian Ardan. Leher Bima tampak memerah, seolah baru tergores sesuatu. Bekas itu tipis, sepanjang setengah jari. Tidak dalam, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa seseorang pernah menyentuh atau mencengkeram bagian itu dengan cepat. Jika terjadi perlawanan kecil antara korban dan pelaku, bekas seperti itu bisa saja muncul. Namun tidak ada catatan bahwa Saras memiliki kuku panjang. Dan tidak ada tanda perlawanan di tubuhnya. Ardan keluar dari studio dengan pikiran yang semakin kusut, tetapi juga semakin jelas. Ketiga orang ini menyimpan sesuatu. Namun rahasia mereka tidak saling bertentangan, justru saling melengkapi. Sore harinya, Ardan kembali menyusuri lorong senja. Ia berdiri di tengah jalan sempit itu, menatap rumah-rumah yang berjejer seperti penonton bisu.
Saat itulah ia melihat seseorang berdiri di jendela lantai 2 rumah seberang. Seorang perempuan tua bernama Bulaksmi, tetangga yang jarang diperhatikan. Ardan mendekatinya. Perempuan itu membuka jendela perlahan, menatap Ardan dengan mata yang sudah terlalu sering melihat rahasia kota kecil ini. Rumah itu, katanya lirih, seolah berbicara pada udara. Tak pernah benar-benar sepi. Ada yang datang malam itu. Ardan menajamkan pendengaran. Bukan sekali, lanjutnya, tapi 2 kali. 2 kali. Seseorang datang sebelum pembunuhan. Dan seseorang datang setelahnya. Ardan merasa sesuatu mengguncang pemikirannya. Selama ini ia fokus pada satu pelaku. Namun pernyataan Bulaksmi mengubah arah penyelidikan secara drastis. Ia menatap rumah Saras di ujung lorong senja. Jika benar ada 2 kedatangan, maka ada kemungkinan besar. Kasus ini bukan hanya tentang pelaku dan korban. Kasus ini tentang seseorang yang ingin masuk, dan seseorang yang ingin menghapus jejak. Dan sapu tangan lusuh itu bukan hanya bukti yang tertinggal. Ia mungkin berasal dari salah satu dari mereka, atau mungkin keduanya. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kasus dimulai, Ardan merasakan sesuatu yang sangat dekat dengan kebenaran, namun juga sesuatu yang sangat kelam. Akhir dari jejak yang tersembunyi. Malam turun dengan cepat di lembah jernih. Udara dingin menyusup melalui celah-celah bangunan tua, membawa suasana yang tegang, seolah kota kecil itu menahan napas menunggu jawaban. Detektif Ardan Mahastara berjalan pelan di sepanjang lorong senja, setengah tenggelam dalam pikirannya sendiri. Seluruh potongan petunjuk yang ia kumpulkan mulai tersusun di benaknya, membentuk pola yang sebelumnya tidak ia sadari. Ucapan Bulaksmi terus terngiang. Ada yang datang 2 kali. Kalimat itu menjadi kunci terakhir yang membuka pintu besar dalam kasus ini. Ardan berdiri di depan rumah Saras. Pintu kayu yang kusam itu kini tampak seperti pintu menuju seluruh rahasia yang bersembunyi selama ini. Ia membuka pintu perlahan, dan aroma rumah tua menyambutnya. Lampu kecil di ruang tamu ia nyalakan, memperlihatkan ruangan yang tampak sama seperti pertama kali ia datang. Namun kini setiap detail terasa memiliki arti. Ia duduk di kursi tua dekat jendela, membiarkan pikirannya tenggelam dalam keheningan. Sapu tangan lusuh dalam kotak bukti ia letakkan di meja. Cahaya lampu memantulkan warnanya yang abu-abu pudar, memperlihatkan noda minyak di sudutnya dan serat-serat yang mulai terurai. Ardan menutup mata sejenak. Lalu semuanya terhubung. Sapu tangan itu bukan milik satu orang. Ia adalah saksi dari 2 orang. Pertama, ia melihat kembali jejak ban di tanah halaman samping rumah. Itu jelas milik seseorang yang datang setelah pembunuhan. Jejak itu mengarah pada Jaya Permadi, seseorang yang datang kembali untuk menghapus sesuatu. Kemudian benang kain keabu-abuan di mobil Ratih. Benang itu terlalu mirip dengan sapu tangan, namun Ratih tidak membawanya. Benang itu terseret dari pakaian seseorang yang duduk di mobil itu. Seseorang yang diantar Ratih tanpa ia sadari. Terakhir, bekas goresan di leher Bima yang tidak semestinya ada. Bukan bekas cakar, bukan bekas kuku Saras. Bekas itu muncul karena seseorang menarik kaos atau syal yang ia pakai, bukan dalam perkelahian, tetapi dalam kepanikan atau dorongan tiba-tiba. Ketiga petunjuk itu bukan petunjuk terpisah. 3 orang ini tidak hanya saling mengenal, mereka terkait dalam satu peristiwa yang terjadi sebelum pembunuhan. Pintu rumah tiba-tiba diketuk. Suara itu tenang, namun cukup kuat untuk menghentikan alur pikirannya. Ardan bangkit, membuka pintu, dan di depannya, berdiri Ratih Kusumawardani, wajahnya pucat oleh sesuatu yang bukan ketakutan, melainkan beban yang sudah terlalu lama dipikul. Ratih menunduk. Detektif, saya harus mengatakan sesuatu. Namun Ardan mengangkat tangan pelan, memberi isyarat ia sudah tahu arah pembicaraan itu. Ratih masuk, duduk perlahan. Tatapannya kosong ketika melihat ruangan tempat sahabatnya meninggal. Ardan akhirnya berbicara, suaranya tenang tetapi tegas. Ini bukan kasus satu pelaku. Ini kasus 2 orang, dan satu saksi yang tidak sadar bahwa ia melihat terlalu banyak. Ratih memejamkan mata, seolah kata-kata itu membebaskannya dari sesuatu yang mengekang sejak lama. Ardan melanjutkan, kalian bertiga bertemu Saras sehari sebelum ia meninggal. Tepatnya malam sebelumnya, di sanggar. Kalian membicarakan sesuatu yang penting, sesuatu yang Saras ketahui,
tetapi tidak satu pun di antara kalian siap menerimanya. Ratih menunduk dalam-dalam. Saras tahu rahasia kalian, lanjut Ardan. Tentang proyek seni yang melibatkan dana sanggar, tentang manipulasi dokumen, tentang ketiga kalian yang terlibat tanpa sengaja. Ia ingin kalian memperbaiki semuanya. Tetapi salah satu dari kalian takut masalah itu akan terbongkar sebelum sempat diselesaikan. Ardan menatap jauh pada sapu tangan lusuh. Jaya datang lebih dulu sore itu. Ia cemas. Ia datang untuk meyakinkan Saras agar tidak melapor. Percakapan mereka memanas. Saras pingsan, bukan karena kekerasan, tapi karena syok emosional. Jaya panik, meninggalkan sapu tangan itu tanpa sadar. Ratih menahan napas. Dan Bima, Ardan melanjutkan pelan, datang setelah itu. Ia melihat Saras dalam keadaan tidak sadarkan diri. Ia berusaha membangunkannya, tetapi telat. Ia panik, menyentuh tubuh Saras dengan tangannya yang gemetar, menciptakan bekas goresan di lehernya sendiri. Ia pikir Saras telah dibunuh seseorang. Hening memenuhi ruangan. Ardan menghela napas panjang. Kemudian Ratih, kau datang malam itu karena dipanggil Bima. Kau melihat keadaan Saras. Kau takut. Kau pikir ini salah kalian bertiga. Kau hanya ingin menghapus jejak, bukan mencelakai siapapun. Ratih mulai menangis tanpa suara. Kalian bertiga, bukan pembunuh, kata Ardan dengan suara yang hampir seperti bisikan. Tidak satu pun dari kalian. Ratih menatapnya, bingung. Saras. Ardan menatap meja. Meninggal karena kondisi jantung bawaan yang ia sembunyikan dari semua orang. Pingsan itu, serangan yang fatal. Tidak ada kekerasan, tidak ada luka. Itu sebabnya rumah begitu rapi. Kalian berusaha menutupi kepanikan kalian, bukan menutupi kejahatan. Keheningan turun, menelan seluruh berat kenyataan itu. Sapu tangan lusuh itu, bukti yang dianggap paling kuat melawan alibi mereka, justru menunjukkan bahwa tak seorang pun dari mereka berniat jahat. Ardan berdiri. Kasus ini bukan tentang mencari pelaku, katanya lembut. Ini tentang menemukan kebenaran yang kalian takutkan. Dan kebenaran itu, tidak menuduh siapapun. Ratih menangis semakin keras. Namun kali ini bukan karena takut, melainkan karena lega. Di luar, hujan berhenti. Lorong senja tampak lebih terang daripada hari-hari sebelumnya. Seolah akhirnya dapat bernapas kembali. Ardan menatap rumah Saras untuk terakhir kalinya sebelum melangkah pergi. Kasus ini selesai. Bukan dengan hukuman, tetapi dengan pemahaman. Dan sapu tangan lusuh itu, yang awalnya tampak seperti bukti pembunuhan, berubah menjadi penanda terakhir dari sebuah kebenaran yang akhirnya ditemukan.